dengan Bu Christine. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendalaman kitab suci, di mana bangsa Israel merebut tanah terjanji yang dibantu oleh Yosua dan ditolong oleh Allah. Sebelum itu, mari kita berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian. Kita siapkan diri kita, duduk tegak, tangan dikatupkan di depan dada, perlahan-lahan mata kita pejamkan. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran daring dari sekolah. Berkatilah kami, berikanlah kami semangat dan konsentrasi supaya dapat belajar dengan baik. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang abad. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Michelle sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Bagi anak-anak yang mau dan bersedia untuk memimpin setiap pertemuan pembelajaran kita, silakan hubungi Bu Christine. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita saksikan slide berikut ini. Dalam pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bangsa Indonesia, tentang keanekaragamannya, kekayaan alamnya, dan bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan menjaganya. Hari ini kita akan belajar dari kitab suci tentang bangsa Israel. Mari kita simak bersama-sama. Bagi yang memiliki kitab suci, silahkan disiapkan kitab sucinya. Bagi yang tidak memiliki, mari kita simak bersama-sama. Hari ini bacaan dari Yosua bab 6 ayat 1 sampai dengan 20. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam, yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu
di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian: janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Anak-anak, dalam kitab suci Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Yosua, diceritakan perjuangan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Tanah Kanaan ini juga disebut sebagai tanah terjanji. Yosua mengambil peran sebagai pemersatu, karena Yosua adalah wakil dari Allah bagi umat Israel. Yosua diutus Allah untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel sendiri terdiri dari 12 suku. Namun mereka tidak membeda-bedakan sukunya, dan mereka memiliki semangat
persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Karena persatuan dan kesatuan itu, akhirnya mereka dapat merebut tanah terjanji atau Kanaan. Tadi kita sudah baca Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20. Ketika bangsa Israel sudah menempati tanah terjanji atau Kanaan, Yosua membagi-bagi wilayah bangsa Israel menurut suku-suku keturunan Yakub, tentunya dengan adil. Namun lama-kelamaan mereka mulai terpecah-pecah. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan suku mereka masing-masing daripada kepentingan bersama, kepentingan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang lemah dan mudah dikalahkan oleh musuh mereka. Nah, keadaan ini semakin diperparah ketika Yosua meninggal. Bangsa Israel semakin hancur. Bangsa Israel semakin terpecah-pecah. Apalagi bangsa Israel telah kehilangan Yosua. Mereka menganggap pemimpin mereka adalah Yosua. Padahal pemimpin bangsa Israel yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Musa, Yosua, dan pemimpin-pemimpin bangsa Israel lainnya hanyalah wakil dari Allah, diutus oleh Allah untuk memimpin dan membantu bangsa Israel. Mereka, bangsa Israel, lupa akan hal itu sehingga mereka terpecah-pecah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi bangsa Indonesia ini kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, bahkan agamanya. Meskipun demikian, kita tetap harus bersatu, tidak boleh membeda-bedakan. Oh, kamu beda agama dengan aku, maka aku tidak mau berteman dengan kamu. Itu yang membuat perpecahan. Meskipun agamanya apapun, kita tetap harus bersatu, tetap harus berteman. Yang kedua, saling menolong. Kita harus menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan, bantuan kita. Apalagi jika ada orang-orang yang terkena musibah, itu yang harus kita tolong. Kita tidak usah melihat, oh agamanya, oh sukunya beda bu dengan saya, maka saya tidak mau menolong. Saya mau menolong yang satu daerah atau satu suku dengan saya. Nah, itu yang juga membuat perpecahan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bekerja sama. Bekerja sama antara pemerintah dan rakyatnya. Jika pemerintah mengajak maju namun rakyatnya tidak mau, maka bangsanya pun juga tidak bisa maju. Begitupun sebaliknya. Jika rakyatnya sudah baik, pemerintahannya tidak baik, maka bangsanya pun tidak dapat maju. Maka pemerintahan dan rakyat harus bekerja sama, dan antar sesama kita juga harus bekerja sama, sehingga untuk mencapai tujuan suatu bangsa dapat tercapai. Tujuan bangsa itu apa saja? Ya, kesejahteraan, kedamaian, dan sebagainya. Oke anak-anak? Anak-anak, Bu Christine ingin tahu kalian itu sudah paham atau belum? Caranya kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak perlu ditulis di buku tulis kalian. Bu Christine sudah sediakan Google Form. Silakan langsung dijawab pertanyaannya dengan baik dan jelas. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat, dengan ceria dan gembira. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin lagi oleh teman kalian. Yuk, kita siapkan diri kita, duduk tegak, tangan digantungkan di depan dada, mata perlahan-lahan kita pejamkan. Mari kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Marilah kita berdoa.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa di surga. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas pembelajaran daring pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas semangat baru kami pada hari ini. Terima kasih Engkau telah memberi kami semangat dalam berproses. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami masing-masing. Berkatilah Bapak Ibu Guru kami supaya pekerjaan mereka dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Michelle sudah bersedia memimpin doa pada pertemuan hari ini. Nah, bagi anak-anak yang lain boleh memimpin. Silakan hubungi Bu Christine. Pesan dari Bu Christine, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin berdoa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.